kita tahu program-program populis pemerintah itu banyak mendapat masukan, kritik. Nah, tinggal bagaimana ya pemerintah setelah berkoalisi dengan elit, kemudian berkoalisi dengan masyarakat. Ada ya istilah saya unfinished story, Mas ya. Ada cerita yang belum selesai di internal elit kita. Misalkan Ibu Mega dengan Pak SBY, Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Bisa jadi ini adalah reformulasi relasi antara istana dengan Solo supaya ya Solo memahami posisi barunya bahwa presiden harus berada di tengah merangkul semua. Saudara, seperti yang kita ketahui, Presiden Prabowo Subianto ini memanggil pendahulunya, yaitu ada Pak SBY dan juga Pak Jokowi yang kemarin hadir di istana, serta sejumlah elit parpol, dan juga ada sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di istana. Dan saya akan coba diskusikan bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro terkait dengan peristiwa tersebut. Mas Agung, selamat pagi. Apa kabar Mas Agung? Pagi Mas Reno, baik semuanya. Baik. Puasa lancar ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Agung, Ya, pertanyaan saya begini, ketika saya kemarin dapat kabar Presiden Prabowo Subianto memanggil presiden pendahulunya, kemudian ada wapres juga yang datang begitu, ada elit parpol, saya jadi terpikir, ada apa nih kok dikumpulkan semua begitu. Nah, kalau bacaan Mas Agung, apakah ada situasi tertentu atau situasi genting misalkan yang membuat presiden harus memanggil tokoh-tokoh bangsa berkumpul di istana? ya, ya, secara eksternal memang kita tahu hari ini ada situasi geopolitik, geostrategis yang sangat rentan, Mas Reno ya, pemirsa semua, di mana memang setelah Amerika dan Israel menyerang Iran, ya kita tahu ada banyak ekses dan efek yang mengemuka bahkan sampai ke dalam negeri semacam itu. Katakanlah, misalkan soal konsumsi bahan bakar minyak kita akan terganggu ya, beberapa harga naik, kurs dolar, kemudian harga-harga komoditas semacam itu. Jadi saya kira Presiden perlu melakukan semacam konsolidasi nasional, ya persatuan nasional untuk menggalang ya elit politik kita, elit-elit negeri ini supaya satu kata, seia sekata ya, sepenanggungan, senasib semacam itu supaya apapun ya tantangan yang dihadapi secara eksternal itu bisa dimitigasi, bisa dilewati dengan baik gitu. Yang kedua memang secara internal kita tahu program-program populis pemerintah itu banyak mendapat ya masukan, kritik, saran ya dan saya kira butuh semacam afirmasi ataupun masukan-masukan dari elit negeri kita supaya semakin lebih baik Mas Reno. Ya terlepas memang ada kekurangan, ada keterbatasan, tapi program-program ini sesungguhnya bisa menjadi salah satu tools bagi pemerintah untuk memastikan kita siap menghadapi krisis ataupun situasi-situasi genting ya di eksternal tadi. Dan pada akhirnya cara kemarin dengan dikumpulkannya para elit kita oleh presiden, saya mengapresiasi karena sedikit banyak mengirimkan pesan positif kepada publik bahwa negeri ini baik-baik saja, negeri ini siap menghadapi resiko geopolitik geostrategis dalam konteks ketidakpastian apapun. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Reno. Bisakah kita maknai ketika tadi Mas Agung mengatakan ada peristiwa geopolitik yang juga bisa jadi berpengaruh terhadap Indonesia, kemudian Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan tokoh-tokoh bangsa, ini apakah bisa dinilai ini adalah sebuah atau salah satu langkah mitigasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi situasi-situasi internasional yang tidak bisa kita prediksi? Persis, Mas. Jadi memang mungkin saja ada ekstremitas tertentu di bidang ekonomi, ya, kemudian Hmm. efeknya ke sosial dan politik. Ambil contoh misalkan ketika Selat Hormuz ditutup, otomatis kan pasokan BBM kita terganggu. Pak Bahlil bilang hanya punya cadangan sampai 20 hari ke depan. Otomatis ini bisa membuat harga-harga yang memang mengacu pada harga pasar ya, BBM kita itu naik sedikit banyak akan memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lain semacam itu. Nah, ini kalau tidak distimulus ataupun diberikan insentif ekonomi kepada masyarakat yang terdampak, ini kan bisa ramai, Mas Reno ya. Misalkan Mhm. kelas menengah dikasih insentif ya, misalkan listrik, transportasi, ataupun relaksasi KPR misalkan, ataupun kelas bawah BLT-nya ditambah lagi ataupun kelas atas pajaknya direlaksasi, diberi keringanan semacam itu. Supaya apa? Efek ya dari geopolitik geostrategis yang penuh ketidakpastian tadi sampai ke Indonesia
eksesnya sangat minimalis semacam itu. Nah, hal-hal semacam itu kan harus dikomunikasikan, disosialisasikan oleh pemerintah kepada semua, khususnya elit negeri kita, supaya mereka juga bisa menjadi dalam tanda petik juru bicara pemerintah yang menyampaikan dengan versinya masing-masing tentunya kepada masanya masing-masing supaya tugas pemerintah semakin mudah di masa yang cukup genting ini menurut saya seperti itu. Oke, Mas Agung, tadi kita sudah membahas ini bisa jadi sebagai salah satu langkah mitigasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya. Kemudian Presiden ingin menyerap begitu ya aspirasi atau masukan dari tokoh-tokoh yang diundang terkait dengan situasi terkini. Nah, kira-kira untuk kepada masyarakat, sinyal apa yang ingin dikirimkan sebetulnya oleh Presiden Prabowo Subianto dengan memanggil tokoh-tokoh itu datang, ayo duduk bareng di istana, kita ngomongin soal situasi terkini. Nah, sinyal apa yang mau dikirim oleh Presiden? Ya, saya kira sinyal optimisme ya, Mas Reno ya, sinyal Hmm. positif bahwa Presiden Prabowo ataupun pemerintah hari ini bisa merangkul semua pihak, ya katakanlah ex-presiden, ex-wakil presiden, ex-menlu, kemudian ada beberapa ketua umum partai yang masih eksis di parlemen semacam itu. Jadi semua punya relasi yang baik dengan presiden, dan ini harapannya bisa menjadi modal positif bagi pemerintah menghadapi situasi-situasi yang ekstrim sekalipun karena dia Hmm. didukung oleh ya elit yang cukup solid. Nah, tinggal bagaimana ya pemerintah setelah berkoalisi dengan elit kemudian berkoalisi dengan masyarakat lewat kebijakan-kebijakan yang populis, kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat yang terdampak oleh situasi geopolitik tersebut semacam itu. Karena ujungnya kan kalau pemerintah sudah berkoalisi dengan masyarakat, apapun jadi mudah, Mas Rino. Tapi kalau misalkan kebijakannya jauh dari aspirasi, malah lebih banyak menguntungkan segelintir elit, ini yang justru bahaya. Nah, saya kira ke depan memang Presiden setelah mengumpulkan para elit juga perlu mengumpulkan masyarakat lintas latar belakang ya, lintas Hmm. lintas ya tokoh, lintas profesionalitas macam itu supaya apa? Objektivitas presiden melihat situasi ini semakin utuh dan harapannya solusi-solusi ataupun alternatif bisa dicapai supaya apa? Kita benar-benar siap baik dari level elitnya, level masyarakatnya menghadapi situasi ini seperti itu. Mas Agung, Ya, berkoalisi dengan masyarakat ini yang menarik untuk saya tindak lanjut ini dari statement Mas Agung. iya, Berkoalisi dengan masyarakat ini apakah cukup dengan Presiden mengundang berbagai elemen masyarakat untuk datang ke sana untuk duduk bersama juga, atau perlu ada langkah lanjutan lainnya yang perlu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, atau mungkin kalau Presiden Prabowo tidak bisa karena mungkin jadwalnya sangat padat, anak buahnya nih yang juga disuruh bergerak untuk mewujudkan yang tadi Mas Agung bilang berkoalisi dengan masyarakat. iya, saya kira memang ada banyak masukan kritik yang disampaikan oleh masyarakat sipil kita ya, kaum kaum kampus, kemudian kalangan jurnalis dan seterusnya yang perlu didengar dan diakomodasi oleh presiden. Dalam artian di sini ya mungkin ada masukan terkait program-program populis, apakah makan bergizi gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, sekolah rakyat dan seterusnya. Nah, ini kan perlu didengar dengan seksama supaya program-program ini walaupun secara kuantitas sudah baik karena penyerapannya sangat tinggi, tapi secara kualitas kan masih ada problematik di sana sini. Nah, saya melihat bahwa ini perlu diperhatikan betul supaya ya program ini dimiliki oleh masyarakat juga, bukan hanya dari pemerintah oleh pemerintah untuk masyarakat, tapi ya dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat karena ujungnya kan di sana. Nah, kira-kira apa saja kritik, apa aja masukan-masukan yang selama ini menjadi keterbatasan program-program populis tadi semacam itu. Nah, ini bisa mengundangnya mungkin teman-teman mahasiswa yang selama ini mungkin aktif berdemonstrasi, teman-teman Hmm. ya lintas profesional, apakah misalkan ekonom, apakah jurnalis, apakah profesional di bidang lain yang memang bisa melihat dari kacamata yang lebih jernih untuk memberikan masukan terhadap program-program tersebut. Karena aspirasi masyarakat ini nggak boleh dibiarkan menguap begitu saja, Mas Rino, karena ini kan didominasi biasanya kelas menengah ya. Termasuk kemudian ketika ada insentif stimulus dalam tanda petik yang diperhatikan hanya kelas bawah. Lagi dan lagi kelas menengah ini tidak terlalu digubris gitu karena memang dia ada di posisi antara ya, antara kelas bawah dan kelas atas, Mhm. tapi seringkali terhimpit di antara dua kelas itu dan situasi yang ada sehingga ketika memang dia benar-benar membutuhkan ya subsidi, stimulus ekonomi dan seterusnya, dia tidak memperoleh itu. Nah, harapannya ketika mereka didengar,
ada ya inisiatif-inisiatif baru oleh pemerintah untuk kelas menengah dan sebelumnya sudah pernah dilakukan tuh. Misalkan token listrik misalkan. Atau apalagi nih Hmm. di transportasi publik misalkan. Atau subsidi tadi relaksasi KPR atau apalagi gitu ya memang bisa membantu kelas menengah ini tetap bertahan, tetap survive dalam situasi apapun seperti itu. Mas Agung, sekarang kita kembali Ya, lagi membahas terkait dengan Presiden Prabowo yang kemarin memanggil sejumlah tokoh bangsa, begitu ya, elit parpol. Ada sejumlah hal yang saya soroti di sini. Yang pertama adalah terkait dengan pernyataan bahwa pertemuan ini membicarakan terkait dengan situasi geopolitik, kemudian disebut juga membahas tentang World of Peace, begitu ya, di tengah konflik Iran, Israel, dan juga Amerika. Tetapi pertanyaan saya begini, oke, isunya adalah isu internasional. Tetapi ada kepala BGN di situ, Dadan Hindayana. Nah, iya. ini apakah mungkin dalam pertemuan itu juga dibahas hal lain atau bagaimana menurut Mas Agung? Iya, sangat mungkin Mas ya. Karena memang kita tahu situasi geopolitik geostrategis tadi kan membutuhkan semacam kemandirian ataupun ketahanan dari dalam apakah bentuknya pangan, energi, air dan Hmm. seterusnya. Nah, terkait dengan kehadiran Pak Dadan Hindayana saya kira memang terkait dengan MBG ya. Otomatis Mhm. bagaimana program ini tadi diperkuat secara kualitas setelah kuantitasnya sudah bagus supaya zero tolerance terhadap misalkan hal-hal yang selama ini kita kritik misalkan menunya tidak sehat atau kurang sehat misalkan SPPG-nya misalkan kurang profesional di beberapa tempat tidak semua misalkan kemudian soal kekhawatiran publik sesuai dengan hasil survei teman-teman indikator bahwa ada misalkan kerawanan soal penyalahgunaan pendanaan semacam itu. Nah, hal-hal itu kan harus ditelusuri lebih lanjut supaya ya masyarakat tidak punya sakwa sangka ataupun prasangka yang berlebih. Karena kalau misalkan ini tidak direspon dengan baik ya, ini bisa menjadi bumerang politik bagi pemerintah di masa-masa yang akan datang. Jadi kehadiran Pak Dadan di sana saya kira sedikit banyak memberi penjelasan, memastikan bahwa elit kita itu benar-benar utuh memahami program makan bergizi gratis dan harapannya mereka Hmm. bisa menjadi ya juru bicara pemerintah ke basis-basis masanya supaya program ini dimiliki oleh semua seperti itu. Itu apakah artinya juga terkait dengan oke supaya elit punya mindset yang jernih, yang jelas terkait dengan MBG, apakah Ya, juga ada kemungkinan membahas terkait dengan beberapa problematik terkait dengan MBG yang belakangan ini juga ramai di pemberitaan, salah satunya adalah terkait dengan anggaran, begitu yang juga sampai membuat istana angkat bicara. betul, betul Mas Jaja. Memang ini jadi soal ya, karena efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah ternyata punya akses luas ke daerah-daerah semacam itu. Karena memang program-program populis pemerintah ini kan butuh budget. Jadi dengan dikumpulkannya para elit kita dan disosialisasikannya soal MBG ini, urgensi program MBG ataupun program-program populis pemerintah lain mendapat dukungan solid minimal dari partai-partai parlemen yang diwakili oleh kehadiran ketum-ketumnya tadi malam. Yang Hmm. kedua juga ya para ex presiden maupun wakil presiden juga punya ya framework yang sama terkait program-program populis pemerintah untuk mendukung, untuk memberi masukan tentunya kalau memang ada kekurangan-kekurangan semacam itu supaya ya ujungnya nanti program ini benar-benar bisa dirasakan masyarakat dengan sempurna dan kekurangannya semakin minimalis seperti itu. Oke, Mas Agung, acara Iya, tadi malam itu kan Presiden Prabowo Subianto memanggil ex-presiden, ex-wapres, ketum parpol. Nah, sementara Presiden kelima RI sekaligus ketum PDI Perjuangan, Ibu iya. Megawati Soekarno Putri tidak hadir. Meskipun di situ ada Puan Maharani ya, tapi kan berperan sebagai ketua DPR. Nah, apa yang Anda baca dengan absennya Bu Mega terhadap undangan Presiden Prabowo ini? Iya, memang kita nggak bisa memungkiri ada ya istilah saya unfinished story, Mas ya. Ada cerita yang Hmm. belum selesai di internal elit kita. Misalkan Ibu Mega dengan Pak SBY, Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi Ibu Mega tetap menghormati Presiden dengan mengirimkan ya Ibu Puan sebagai delegasi perwakilannya agar komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan tetap bisa beliau terima seutuhnya semacam itu. Karena kita juga harus memahami posisi Ibu Mega semacam itu supaya kita bisa lebih komprehensif melihat dinamika elit sesungguhnya. Tapi saya yakin kalau misalkan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo nggak ada soal gitu. Tapi kan ini jadi soal ketika memang berkumpul dalam satu meja, satu forum, di mana situasinya memang ya kita tahu relasinya belum
tuntas dengan baik ya. Seketika misalkan ada beberapa momen-momen krusial dalam politik kita terjadi sehingga membuat ya relasi Ibu Mega dengan Pak SBY jadi belum tuntas dengan baik, dengan Pak Jokowi malah lebih parah semacam itu. Jadi ini memang harus diakomodasi oleh Presiden untuk memastikan dia bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa hambatan apapun. Ya bisa jadi mungkin setelah ini Ibu Mega diundang secara pribadi ya oleh Presiden Prabowo ke istana tanpa Anda melibatkan. membaca ada peluang itu, Mas Agung? Mungkin saja, karena kan Pak Prabowo ini orangnya jemput bola ya Mas ya. Bisa saja Pak Prabowo ke Teguh Umar, bisa saja Ibu Mega ke istana, bisa saja ya nanti ada follow up yang lain, misalkan delegasi PDIP secara keseluruhan semacam itu. Karena memang Pak Presiden ingin merangkul semua ya, melihat ada urgensi di mana PDIP sebagai partai yang satu-satunya berdiri di seberang kekuasaan, otomatis eh, cara pikir ya, kemudian mindset, skill setnya bisa lebih objektif lagi melihat situasi hari ini. Dan Ibu Hmm. Mega saya yakin punya pengalaman-pengalaman juga di masa lalu, apalagi ya menghadapi misalkan reformasi, pasca reformasi, situasinya lebih ekstrim dari hari ini, seperti itu. Mas Agung, Anda mengatakan tadi bahwa PDIP satu-satunya partai yang berada di luar kekuasaan begitu. Nah, Betul. apakah dengan absennya Bu Mega ini juga bisa dimaknai mempertegas begitu ya bahwa PDIP ini yes kami di luar dari kekuasaan, kami di luar dari pemerintahan. Apakah bisa dimaknai begitu juga, Mas? Bisa ya, karena kan misal posisi PDIP di luar ini seringkali menjadi absurd karena mereka mendeklarasikan term baru namanya penyeimbang, Mas, sebagai mitra Mhm. kritis ya sekaligus mitra strategis. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, Mbak Puan itu mitra strategisnya ya karena berada di ya legislatif semacam itu ya. Tapi mitra kritisnya ada di DPP, Ibu Mega di sana. Jadi ini juga bisa dibaca semacam itu supaya ada pembeda yang dilihat oleh publik bahwa PDIP memainkan peran yang cukup signifikan sebagai ya penyeimbang, menjaga check and balances. Tapi kita tahu memang ya suka atau tidak politik kita kan agak personalistik ya Mas. Jadi memang ya, relasi antar elit itu kadang lebih besar pengaruhnya ketimbang relasi-relasi institusional. Hmm. Walaupun ya PDIP berada di seberang, sebenarnya kan dengan presiden hubungannya sangat baik ya. Tapi karena memang ada satu dan lain hal, termasuk kehadiran ya ex-presiden ke-6 dan ke-7 pada saat yang bersamaan, tentu ini sedikit banyak membuat ya presiden kelima memang tidak terlalu nyaman untuk bisa berada di ruang dan momen yang sama semacam itu. Tapi terlepas dari itu semua, saya mengapresiasi PDIP tetap mengirimkan Ibu Puan untuk terlibat karena ini menjadi momen penting bagi semua bahwa ya konsolidasi elit nasional kita bisa terjalin seperti itu. Mas Agung, terakhir, ada Ya, satu hal juga yang kemarin saya sorot terkait dengan kedatangan Presiden ke-6 dan juga Presiden ke-7. Pada ya, saat Presiden ke-6 SBY tiba, itu disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. ya, Tapi pada saat Presiden ke-7 hadir, Pak Jokowi yang menyambut adalah Seskap dan juga Mensesnek. Ini hal yang biasa saja, lumrah terjadi, kebetulan saja begitu, atau ya. ada tanda-tanda sinyal-sinyal lain yang Anda baca? Iya, kalau secara teknis mungkin lumrah Mas Fajar gitu. Tapi juga bisa dimaknai hal lain ya. Relasi Mhm. keduanya memang semakin objektif seperti itu. Kalau misal sebelumnya sangat dekat, ya hari ini mungkin sangat objektif itu ya di tengah gitu untuk memastikan semua ya merasa diwakili ataupun diakomodasi oleh presiden baik Pak Jokowi, Pak SBY, Ibu Mega dan nama-nama lain semacam itu yang jelas ketika misalkan Pak Jokowi dijemput oleh Mas Pras atau Teddy gitu ya. Ini kan sebuah arahan yang cukup menarik karena di saat yang sama Pak SBY dijemput oleh Pak Prabowo. Tapi yang jelas hal-hal semacam ini memang ya mungkin saja lebih banyak problem teknisnya ya mungkin presiden lagi melakukan sebuah aktivitas tapi dalam kacamata yang strategis bisa jadi ini adalah reformulasi relasi antara istana dengan Solo supaya ya eh, Solo memahami posisi barunya bahwa presiden harus berada di tengah merangkul semua seperti itu. Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi sudut pandang terkait dengan peristiwa Presiden Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah elit dan juga tokoh bangsa ke istana. Terima kasih, Mas Agung. Selamat Sama-sama pagi. Mas Reno semua pagi.